Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Welia Aprita Walansari, NIM 18631161. Saya dari Lokal Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Lokal 1. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama, materi akuntansi untuk istisna dan PSAK Syariah nomor 104. Adapun materi yang kedua, yaitu akuntansi untuk musyarakah dan PSAK Syariah nomor 106. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama adalah apa pengertian istisna. Kedua adalah apa saja hal-hal terkait istisna. Materi ketiga adalah PSAK Syariah nomor 4 nomor 10104. Dan yang terakhir, bagaimana perlakuan istisna sesuai PSAK nomor 104. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan. Pengertian istisna. Istisna secara etimologi merupakan masdar dari istisna asli sa'i, yang artinya meminta membuat sesuatu, yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu berdasarkan pesanan. Sedangkan secara terminologi, istisna transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang pesanan tersebut. Dua hal terkait istisna: rukun transaksi, B. Syarat istisna, 3. Karakteristik istisna. Dua hal-hal yang terkait istisna. A. Rukun transaksi. Adapun rukun dari akad istisna yang harus dipenuhi antara lain: 1. Pembeli atau pemesan, 2. Penjual atau pembuat, 3. Barang atau jasa yang dipesan, 4. Ijab kabul. 3. Syarat-syarat istisna. Adapun syarat-syarat dari istisna yaitu sebagai berikut: 1. Pihak yang berakal, cakap, hukum, dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. 2. Ridha atau kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji. 3. Apabila isi akad yang disyaratkan sani hanya bekerja dan bukan pesanan, maka akad ini bukan lagi istisna tetapi berubah menjadi akad ijarah. Empat, pihak yang membuat menyatakan kesanggupan untuk mengadakan atau membuat barang tersebut. 5. Masnu, barang atau objek pesanan, memiliki karakteristik yang jelas seperti jenis, ukuran, mutu, dan jumlahnya. 6. Barang pesanan tidak termasuk dalam kategori yang di dalamnya syarat atau menimbulkan kemudaratan. 4. PSAK Syariah nomor 104. Dalam PSAK No. 104 dijelaskan bahwa karakteristik dari akad istisna sebagai berikut. 1. Berdasarkan akad istisna, pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan sesuai spesifikasi yang diisyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli dengan cara pembayaran di muka atau tangguh. 2. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. 3. Barang pesanan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati sesuai dengan spesifikasi pesanan. Bukan produk massal, harus diketahui karakteristiknya secara umum meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. 4. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. 5. Entitas dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi istisna. Jika entitas bertindak sebagai penjual, kemudian memesan kepada pihak lain, produsen atau karakter untuk membuat barang pesanan juga dengan cara istisna, maka hal ini disebut istisna paralel. 6. Istisna paralel dapat dilakukan dengan syarat akad pertama antara entitas dan pembeli akhir, tidak bergantung dari akad kedua antara entitas dan pihak lain. 7. Pada dasarnya istisna tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi sebagai berikut: kedua belah pihak setuju untuk menghentikan. Akad batal dihukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.
5. Perlakuan istisna sesuai PSAK nomor 104. 1. Pengakuan dan pengukuran. 2. Pendapatan istisna. 3. Istisna dengan pembayaran tangguh. 4. Biaya perolehan istisna. 5. Biaya perolehan istisna paralel. 6. Penyelesaian awal. 7. Pengakuan taksiran rugi. 8. Perubahan pesanan dan tagihan tambahan. Hal-hal terkait tentang musyarakah. 1. Dasar hukum musyarakah. Al-Quran. Musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan Al-Quran, Sunnah, dan ujama ulama. Musyarakah dalam Al-Quran disebut dalam surah Sa'ad ayat 24, yang artinya, dari sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amal sedikitlah mereka. Quran surah Sa'ad ayat 24. B. Al-Hadis. Sedangkan landasan hadis yang mendasarkan transaksi musyarakah, yang hadisnya yang menjelaskan yang artinya aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserakat, selama satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. 3. Ijma. Ibnu Munzir Al-Naisaburi di dalam kitabnya sepakat mengenai kebolehan usaha dengan akad syirkah. Dua. Rukun dan syarat musyarakah. A. Rukun musyarakah. 1. Siroh, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari dua orang pihak yang melakukan sebuah transaksi dan menunjukkan kehendak untuk melaksanakan transaksi tersebut. 2. Akdain, yaitu dua pihak yang melakukan suatu transaksi. 3. Objek syirkah, yaitu modal pokok syirkah. Yang ketiga, jenis-jenis musyarakah. A. Syirkah al-inan. Syirkah al-inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. B. Syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. C. Syirkah amal. Al-syirkah ini adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. D. Syirkah wujud. Syirkah wujud adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. 4. Manfaat al-musyarakah. 1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. 2. Bank tidak berkewajiban membayar jumlah tertentu kepada nasabah perdana secara tetap. Ketiga, pengambilan pokok pembiayaan sesuai dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. 4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. 5. Prinsip bagi hasil dalam musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga, tetap di mana bank akan menagih penerimaan pembiayaan nasabah satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. PSAK nomor 106 meliputi A. Karakteristik pembiayaan musyarakah, yang mana para mitra syari bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah. B. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan musyarakah. 1. Pengakuan pembiayaan musyarakah adalah investasi musyarakah dibeli pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif musyarakah. Yang kedua, pengukuran pembiayaan musyarakah, yang mana aset musyarakah dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayar aset musyarakah. Yang
Yang C. Penyajian dan pengungkapan pembiayaan musyarakah. 1. Penyajian pembiayaan musyarakah mitra aktif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan. Kedua, pengungkapan pembiayaan musyarakah. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.